Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Ya, pemirsa, saatnya untuk mengulas pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp interaktif kami. Dan tadi ada Larry di Jakarta, Jasa Marga dan juga HM Sampurna sudah punya posisi. Langsung saja saya tanyakan ke Mas Kris. Jasa Marga, Mas Kris sudah punya di 4.400, apa yang bisa disarankan? Jasa Marga kalau kita lihat secara tren ya, medium term dia mengalami fase turun, dia pattern head and shoulders-nya terkonfirmasi ya, mengalami penurunan dengan area target di area 3.600. So kalau menurut saya mending Jasa Marga lebih baik untuk keluar terlebih dahulu ya. Oke, keluar terlebih dahulu target price 3.600. Pak Larry di Jakarta sudah punya di posisi yang cukup lebar 4.400. Sementara itu HMSP juga sudah punya di 1.450 nih Mas Kris ternyata. Nah, HMSP seperti perkataan saya, mungkin sektor dari konsumsi itu dapat kembali menguat. Yang kita lihat Indofood kembali menguat, HMSP kembali hari ini dengan ISG yang turun 1,3 masih bertahan mengalami penguatan. Ini juga cukup menarik secara jangka pendek untuk area sektor konsumsi. Dan menurut saya masih bisa di hold ya HMSP dengan target di area 1.560. Hold untuk HMSP 1560 seiring kenaikan di hari ini 4,27%, cukup kencang, pemirsa, ke level 1465. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Larry di Jakarta. Kemudian saya bergeser ke pertanyaan berikutnya. Ini sayang sekali tidak menyebutkan nama, menanyakan saham MNCN sudah punya di 1140. Hold atau cut loss saja ini? Apakah bisa naik saham MNCN? Silakan Mas Kris. MNCN kalau kita lihat secara jangka pendek dari tanggal 19 Februari dia fasenya uptrend ya, naik turun dikit lalu naik lebih tinggi. Nah, sekarang ini berada pada area konsolidasi sideways dengan area support di area 1090 sampai ke area 1150 gitu. Jadi selama berada pada area itu cenderung dekat area support mungkin bisa melakukan aksi average down lalu sell on strength di area 1150, sementara untuk MNCN view-nya masih sideways. View masih sideways, average down disarankan oleh Mas Kris tadi dengan level rentang 1090 hingga 1150. Tadi sudah punya di 1140 ya, silakan saja untuk kemudian disesuaikan dengan toleransi resiko dari Anda. Kemudian kita ke yang berikutnya, ada Pak Hendrik di Manado menanyakan Astra Internasional. Tadi sebetulnya sudah kita ulas begitu ya untuk Astra Internasional, mungkin bisa nanti di preview kembali. Kemudian ada Pak Tony di Jakarta menanyakan dua saham, United Tractors atau UNTR sudah punya di 25.200 dan Garuda Indonesia 424. UNTR, Mas Kris, seperti apa ini? Ya, UNTR kalau kita lihat ya dari sisi komoditas sendiri dengan penurunan harga batu bara yang cenderung turun dan atau cenderung sideways, itu sebenarnya tidak terlalu menarik ya sebenarnya. Tetapi memang secara harga UNTR berada pada area support sekarang ini, jangan buru-buru untuk cut loss ya. Jadi perhatikan area support di area 22.300 United Tractor. Selama United Tractor tutup masih di atas 22.300, maka seharusnya masih ada chance untuk naik. Kalau kita lihat memang dari sisi komoditas, karena United Tractor ini view-nya lebih banyak ke tambang batu bara, sehingga tentu pergerakan harga batu bara sangat berpengaruh pada pergerakan harga saham United Tractor. Masih Kalau ada kita lihat chance. memang dari sisi saham-saham batu bara kan cenderung sideways juga ya semuanya, jadi ini juga berdampak. Ini juga berdampak tentunya untuk UNTR. Tapi posisinya cukup jauh ini Mas Kris, 25.200 untuk Pak Tony. Apakah masih harus bersabar terlebih dahulu atau averaging down bisa dilakukan? Menurut saya di area 22.000 ya sebenarnya kalau kita lihat secara view jangka panjangnya ini udah termasuk area cukup murah ya. Jadi mungkin bisa di hold terlebih dahulu, jangan buru-buru, nanti jika break 22.000 mungkin bisa melakukan averaging down nanti di area 20.000. Oke, hold terlebih dahulu Pak Tony di Jakarta untuk UNTR 22.300. Sekali lagi saya sampaikan tadi view dari Mas Kris. Sementara satu saham lainnya ada Garuda Indonesia sudah punya di 424 nih Mas Kris. Kita lihat Iya, seharusnya dari sisi, kalau kita lihat dari sisi bisnisnya sendiri dengan ada COVID ini dan masih belum ada tanda-tanda orang dapat kembali berterbangan ya, melakukan perjalanan secara pesawat, itu juga menyebabkan bisnis dari penerbangan itu masih cenderung sedikit lebih sulit dibandingkan yang lain. Dan secara harga, menurut saya Garuda sekarang berada pada area support 342, sehingga mungkin bisa dijaga di area itu. Kalau mungkin tembus lagi ke bawah, better
take profit terlebih dahulu. Oke, better take profit terlebih dahulu jika Bisa tadi ya cut loss terlebih dahulu. cut loss terlebih dahulu jika memang tadi ada level-level yang diperhatikan ternyata terbreak begitu ya. Itu untuk GIAA Pak Tony di Jakarta. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Selanjutnya saya ingin menyapa Pak Teguh di Surabaya. Selamat sore Pak Teguh, menanyakan saham Mika Mitra Keluarga. Sudah average di 2295 ini jika saya tidak salah ya Pak Teguh. Hold atau sell yang disarankan untuk Mika, Mas Kris? Mika, perhatikan area support kuat di 2680 ya. Mungkin nanti kalau dapat di area 22 berarti ya area cukup murah dan bisa di hold karena seharusnya di bulan Maret atau sebentar lagi mungkin vaksin secara mandiri dapat dijual ke swasta ya. Ini juga menjadikan sentimen positif nantinya untuk di bidang rumah sakit karena seharusnya rumah sakit juga akan mendapatkan penjualan itu untuk kepada swasta dan seharusnya juga cukup baik itu untuk kinerjanya rumah sakit ke depannya. Jadi menurut saya Mika masih cukup menarik, secara tren juga masih cukup kuat. Perhatikan area support di 2680 mungkin untuk averaging down atau averaging up. Oke, 2680 Pak Teguh di Surabaya yang menanyakan saham Mika. Sepertinya levelnya juga tadi cukup positif ini, sudah punya di area 2200-an atau 2000 di sekitar segitu begitu ya untuk Mika, dan hari ini masih berada di level 2790. Silakan saja untuk dijadikan acuan tadi dari Mas Kris untuk view Mika. Sementara Mas Kris ini sepertinya menjadi pertanyaan terakhir dari saya. Ada dari pemirsa maksudnya, ada yang menanyakan saham BRIS Pak Irham sudah masuk di 2850. Ini seperti apa analisisnya? Ya, BRIS menunggu kepastian dari mergernya ya. Kita harus melihat dulu nanti dari sisi setelah merger itu berapa nilai valuasi BRIS sebenarnya yang Bank Syariah Indonesia gitu ya setelah merger, sehingga itu dapat menentukan apakah harga saham ini masih dapat naik atau tidak. Tapi sembari menunggu merger itu ya kemungkinan besar BRIS akan cenderung sideways berada pada area 2600 sampai 2960 gitu. Jadi view saya mungkin sambil menunggu merger kemungkinan besar BRIS akan cenderung bolak-balik, tidak akan mengalami pergerakan yang terlalu signifikan. Oh, tidak sesignifikan tahun lalu ya Mas Kris? Betul. Karena dari sisi valuasi, jika kita hanya melihat valuasinya BRIS saja seperti tahun lalu, maka sekarang sebenarnya di overvalue ya. Tetapi kita harus melihat lagi dari sisi mergernya nanti. Oke, kita tunggu nanti bagaimana kemudian perkembangannya dari Bank Syariah Indonesia ataupun BRIS. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Irham tadi yang sudah bertanya soal BRIS. Dan Mas Kris, ini menjadi ujung diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak Mas Kris sudah bergabung sore ini. Sehat selalu. Ya, terima kasih Mas Fajar. Ya pemirsa, demikian IDX Second Session Closing kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa esok hari di waktu yang sama, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Fajar Wayong, sampai jumpa.